Hai Hai guys, balik lagi guys, sama aku Desi. sama aku Niken. Hari ini kita kedatangan lagi bintang tamu spesial pakai telur. Karetnya ada 2. Karetnya ada dua, oh pedes dong. Iya, Oh ya, spesial dan pedas. hot spicy gitu ya. Spicy food Ini and cici-cicipik bukan? Bukan ya? Chinese food. Chinese food. Cici-cici Sudirman. Oh, cici Oh, Sudirman. Sudirman. Oke. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Halo, nama saya Lucia. Ih, Hai, Lucia. sedap. Hai Lucia, salam kenal. Oke, kali ini aku mau share nih, kayaknya sih milenial sama Gen Z bisa bakal relate gitu. Tapi ini lebih ke aku mau sharing aja apa yang Iya, aku alamin dan apa yang aku rasain. Jadi pada dasarnya sih sebetulnya aku tuh bukan tipe-tipe yang suka posting gitu, hmm, em, suka posting dan suka sosial media banget tuh. Aku bukan tipe yang seperti itu gitu. Aku nggak begitu eh, aktif. aktif lah ya, aku tidak begitu aktif di sosial media. Nah, cuman emang aku suka juga gitu buka di Instagram atau post di Instagram, tapi sekarang tuh rasanya Instagram tuh kayak udah beda gitu loh rasanya. Hmm, Aku nggak ngerti kenapa. Jadi kalau aku buka Instagram, terus aku mau post, itu tuh kayak bener-bener aku mikir berulang-ulang. Sampai kayak aku mau post, misalnya nih aku lagi liburan, terus aku hmm, mau post, itu aku bisa sampai aku mikir 3 kali, kayak aduh gak apa-apa ya emang posting kayak gini. Kayak mikir tuh ada aja negatifnya kayak, ntar disangka sombong gak ya, kayak gitu, ntar disangka ini gak ya. hmm. Padahal satu, itu kan akun aku, hak-hak Ya, aku mau post apa. Terus kan kadar, kadar eh, ibaratnya kadar flexing orang tuh beda. berbeda kan standarnya gitu. Tapi bukan berarti aku berpikir mempost itu untuk flexing, tapi nggak ada ke situ dan aku juga bukan mengartikan orang lain memikirkan aku bakal flexing gitu Hmm, ya. Tapi ada aja gitu negative thoughts hmm. kayak gitu. Kalian kayak gitu juga nggak? Mulai dari Kalus dulu deh. Ada sih, karena kadang ngerasa kayak media sosial sekarang tuh beda sama awal-awal mungkin ya. Hmm, Kalau di awal kita nge-share apa yang emang kita pengen sharing ke orang. Kalau sekarang mungkin kayak lebih ke apa ya, ada mungkin segi pamer, ada mungkin segi dari yang kayak hidup gue lebih baik dibanding lu gitu. Iya. Mungkin ya ada beberapa, enggak semua, Nggak mungkin semua. ada beberapa doang iya. gitu. Jadi mungkin kita kayak berpikir ulang lagi untuk ngupload tuh jadi nyaman gak ya orang yang lihatnya atau gimana, padahal kan Iya, media Iya, sosial kita kalau emang mereka benar-benar. yang bermasalah harusnya ya udah unfollow aja, kita nggak usah berteman gitu sebenarnya. iya. Iya, aku setuju lagi. Aku juga gitu sih. Sempet mikir jadi kayak sebenarnya kan balik lagi ke orangnya ya gitu. Hmm, Sebenarnya post-post aja gitu. Karena kan orang juga belum tentu berpikir seperti itu gitu. Tapi ya itu dia kayak ada aja negative thoughts iya. gitu yang masuk ke pikiran aku. Aduh ntar lo disangka sombong lagi, Hmm, ntar lo disangka apa. Padahal dengan niat tuh kayak ya udah posting karena bahagia aja gitu. iya. Kayak gitu sebatas itu. Dan kalau aku ngelihat orang lain post juga happy banget gitu, nggak ada niatan apa ya Hmm, iri atau hmm, hmm. dengki kayak gitu tuh nggak ada gitu atau uh, comparing kayak gitu tuh nggak ada, tapi tetap aja ketika mau Iya. posting pasti aku anxiety sendiri gitu kayak enggak Hmm, dengan berakhir ya udah nggak usah posting iya, iya. kayak gitu jadi jarang posting banget sekarang kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sebenarnya nggak begitu gimana-gimana dengan media sosial. Cuman menurut aku beda sosial media, beda apa ya? Tekanan, Audience. bukan tekanan apa ya? Beda cara orang melihatnya. Boleh sebut platform nggak ya? Boleh lah. Ah. Nah, kalau misalnya di Instagram ya terutama, itu ngerasa apa karena mungkin terbentuknya estetika, terus orang-orangnya mungkin melihatnya yang tentang pencapaian yang gitu-gitu, jadi akunnya juga agak kebawa. Kalau untuk di Instagram aku ngepostnya memang yang estetik-estetik, terus yang memang aktivitas yang sedang aku lakukan atau apa gitu. Nah, kalau aku sih pernah juga sampai kayak dari pemilihan lagu aja tuh aku memikirkannya. Iya, bener. Apapun tuh kayak Iya, suatu iya, sisi iya. apapun tuh kayak dipikirin gak sih? Betul. Terus pernah juga yaitu apa ya, kecemasannya juga Dapet. dapat juga. Jadi aku pernah kayak
mau ngepost, udah di-post, tapi kayak beberapa menit kemudian, Di enggak dalam. delete. Iya, ngerti Iya, banget lagi. tapi aku nggak tahu ini aku kenapa ya. Padahal mungkin apa ya, orang nggak akan ngelihat apa yang aku takutkan gitu. Iya, betul. Nah, terus dulu aku juga pernah selalu diingatkan sama Kades. Kan kalau ngepost aja. Apa tuh? Aku lupa jujur. Oh ya, jadi Kades tuh pernah pokoknya aku tuh kayak aku nggak bisa ngepost jam segini karena aku ngerasa orang-orang jam segini lagi keringetan, orang-orang lagi Oh iya, pas diuji. kita lagi jalan-jalan itu. Iya, atau enggak orang-orang lagi bekerja gitu, lagi kesusahan. Sementara aku ngepost yang lagi liburan, yang lagi seneng-seneng makan enak. Pas kita di Bali Iya, ya. betul. Aku tuh kayak ngerasa, oh, nggak bisa kalau jam segini mah orang lagi sibuk-sibuknya, sementara aku lagi gini gitu. Nah, mungkin ada ketimpangan sosial yang aku rasakan kalau misalnya aku ngepost yang aku lagi lakukan. Nah, terus aku juga pernah yaitu diingatkan sama Kades, post-post aja karena sebenarnya balik lagi sih gimana orangnya ngelihatnya ya. Kalau orang tersebut ngelihat kita bahagia, otomatis bakalan dia Iya, udah bahagia. Kalau orang betul. lain ngelihatnya dengan keirian atau kedengkian, pasti jatuhnya yaitu iri dan Iya, dengki. sebenarnya iya aku punya pemikiran itu. Jadi sebenarnya gimana ke orangnya kan? Orangnya yang lihat kalau misalnya emang hatinya busuk ya busuk aja sebenarnya kayak gitu. Kalau yang orangnya emang positif dia pasti happy. Kita happy, dia ikut happy gitu kan. Tapi tetap aja balik lagi kalau aku mau post sendiri sebenarnya sama sih ada kayak gitu bumbu-bumbu kayak gitunya ada Iya, banget iya. lagi kayak gitu kalau Instagram kayak gitu. Terus berarti sosial media tuh berarti ngaruh itu nggak sih ke kesehatan Ngaruh, mental kita? ngaruh banget. Terus ya itu ketika aku diingetin, aku juga jadi ngerasa ngelihat diri sendiri. Jadi kayak ya gimana kita melihatnya, dan kalau misalnya kita ada pikiran-pikiran yang kita melihat posan kita sendiri muncul pikiran itu, ya mungkin apa namanya? Itu cuman timbul dari kita sendiri, Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Bahkan mungkin ketika orang lain ngelihat posan kita, ya itu nggak ngelihat apa yang kita takutkan. Happy aja gitu. Iya. Terus nggak tahu ya, kalian tipikal orang yang ngelihat SG seluruhnya atau kalau lihat SG ya udah lihat-lihat aja. Di skip 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 skip. Ngelihat tapi cuman nggak sampai akhir atau enggak ya udah cuman ngecek-ngecek orang ngecek-ngecek SG orang gitu. Kalau kamu gimana? Jujur, jarang saya buka SG orang tuh karena emang follower aku yang aku following juga tuh banyak kayak artis-artis gitu. Jadi yang paling depan tuh yang biasa aku sering buka aja kayak kalian. Kan tuh udah pasti pop up di awal tuh Oh yang lihat. Jadi terus sisanya tuh siapa sih nih gitu. ya sisanya tuh kayak yang artis. Jadi emang jarang buka juga gitu. Jadi membatasi diri juga ya itu nggak sih? Dari awal kalau dulu awal-awal tuh kayak kecanduan banget kayak pengen lihat tuh dari awal sampai akhir. Karena kecanduan media sosial kalau aku. Tapi nggak ada pemikiran untuk ngebandingin dan lain-lain nggak ada. Cuman memang jadi kecanduan kayak ih ngeliat terus. Tapi lama-lama kayaknya ngerasa itu tidak sehat. Iya, betul. bener sih. Ya, Kalau iya. oke. Kalau aku juga sama sih. Aku tuh jarang banget lihat story juga. Jadi story yang aku lihat ya bener-bener yang depan dan yang bener-bener yang aku bestie banget. Yang bener-bener aku pengen lihat doang gitu. Misalnya ya teman-teman dekat, keluarga, udah selesai. Jadi nggak pernah sampai akhir kayak gitu enggak sih. Jadi kalau misalnya udah yang udah habis terus dia pindah tuh. Kalau bukan orang yang aku inginkan langsung langsung dia apa namanya swipe gitu ya. Jadi langsung next gitu sih kalau aku. Jadi pilih-pilih kalau aku lihat story sih. Gitu emang yang pengen aku lihat aja. Sama aku juga seperti itu. Apalagi aku udah kayak puasa ngelihat story orang, terus udah kayak ngepost di Instagram ya udah cuman dokumentasi untuk aku aja. Ngebuka lagi mungkin pas mau ngepost lagi. Jadi kayak gitu. Nah, terus tuh kan kayak kita ngerasa udah milih kan apa yang kita mau lihat, tapi kenapa pas kita mau ngepost tuh ada timbul pikiran-pikiran negatif seperti itu. Apakah kita yang kayak gitu ke orang lain dengan kita membatasi kayaknya kalau aku ngelihat SG yang yang random takutnya pikiran kita muncul gitu. Bisa juga deep down di dalam kita takut menjadi orang seperti itu jadi kayak Membatasi. membatasi diri kayak gitu.
jadi menginterpretasikan diri kita seperti itu, Mm-mm. padahal itulah yang kita takutkan gitu loh. Iya. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku mungkin karena kita kan sering kayak scroll media sosial suka baca komenan netizen ya. Iya, Mungkin secara nggak sadar kayak terbentuk. terbentuk jadi takut kita dijudging Takut seperti itu gitu. padahal maksud Mungkin kita nggak kita nggak mungkin kita gitu, cuman karena keseringan kita baca komentar orang yang mungkin negatif, jadi saat kita mau ngepost nanti dia negatif nggak ya kayak gini ke kita gitu. Mungkin ya. Mungkin seperti itu. Itu digital wellness tuh begitu penting ya Penting banget. menurut kalian. Kalau menurut kalian second account itu penting nggak untuk digital wellness kita? Menurut Kalus? Penting. Karena nggak harus semua orang itu tahu hidup kita. Satu, kedua, membatasi untuk siapa yang tahu untuk kehidupan kita dan lain-lain itu penting juga untuk diri kita. Menurut aku, karena di media sosial yang zaman sekarang apapun serba diposting, apapun serba ditampilkan itu pasti ada plus minusnya lah. Pasti. Ya, betul. Nah, itu balik lagi ke orangnya. Apakah yang diambilnya positif atau negatifnya? Untuk aku pribadi, lebih baik punya second account yang memang untuk orang-orang yang dekat aja. Jadi yang aku posting apa, aku tahu nih orang-orang ini tuh kayaknya tahu aku deh seperti apa gitu. Atau enggak yang di second IG itu memang kalau kita lagi curhat atau apa, orang-orang itu doang yang tahu. Iya. Kalau ada yang keluar berarti ada cupu. Betul. Dan yang udah pasti yang second account tuh yang emang orang terpilih nggak sih? Iya. Gitu. Kalau aku, kalau kalian mungkin mau dari kalau aku penting sebenarnya. Dulu aku punya second account tapi emang karena nggak keurus ya Bun ya. Jadi akhirnya aku delete juga akhirnya. Jadi sekarang lebih milih ke close friends sih itu aja. Karena jarang juga posting tapi sekalinya posting close friend ya bener-bener itu aja sih. Yang bener-bener close banget itu sih. Iya. Dihitung jari lagi. Iya, makanya kalau ada apa-apa berarti dari mereka lah yang bocor. Jadi menurut aku close friend atau second account itu bener-bener penting ya bagi aku. Jadi kayak bener not everyone deserve to know our lives gitu ya. Jadi kayak bener aku juga iya ya nggak semua orang loh deserve tahu hidup kita kayak apa kayak gitu. Kayak orang-orang yang bener-bener deserve aja bisa tahu kehidupan kita dan update hidup kita gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku dulu penting ya karena di first IG itu memang aku pengen menampilkan apa yang aku mau, yang aku suka dan yang menurut aku estetika gitu. Tapi di sisi lain kan aku juga orangnya kayak gini, pengen yang apa adanya, terus pengen yang update tanpa editan atau apapun itu, yaitu aku postnya di second IG. Dan itu second IG menjadi wadah yang ekspresi aku gitu, secara murni. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba udah aja aku nggak main second IG sampai sekarang. Dan menurut aku sekarang mungkin udah nggak penting second IG. Gitu sih. Oh ya, satu lagi. Tapi memang kalau kita tidak ada batasan atau tidak membatasi diri, bawaannya pengen update terus. Iya lagi ya sampai titik-titik gitu ya kayak Betul. Iya sih emang bener ya. Jadi digital wellness tuh penting banget. Jadi harus ada boundaries juga, sehat bersosial media ceritanya begitu ya. Sehat fisik, mental dan juga sosial. Iya sosial. Iya sih. Pikiran sih paling penting ya. Mindfulness. Nah kalau aku untuk batasan di sosial media itu tuh emang bener aku tuh sering detoxing Instagram gitu loh. Jadi aku tuh kadang suka tiba-tiba males deh mainan IG terus aku suka deaktif gitu. Deaktifnya kayak 2 bulan gitu, sebulan, 3 bulan kayak gitu. Tapi minimal itu sebulan sih kayaknya. Jadi kayak 2 bulan aktif, sebulan aku nggak pakai IG kayak gitu. Kalau kalian ada nggak sih batasan-batasan kayak gitu? Karena pas nggak mainan IG sebulan kayak tenang banget gitu loh kayak gitu. Nggak, tapi sebenarnya menurut kalian Instagram itu penting nggak? Kalau di aku tuh kadang sekarang tuh teman-teman aku reach out-nya tuh malah DM Instagram tau gak sih, bukan nge-WhatsApp. Jujur. Temen-temen aku tuh jadi berawal dari sending reels kayak gitu. Pasti sending reels terus nanya kabar lah atau enggak apa. Malah kadang-kadang kayak
ketemuan yuk. Jadi janjiannya tuh dari DM Instagram gitu, bukan Iya. dari WhatsApp gitu. Itu sih jadi yang ngebikin kadang aku, aduh kalau mau deaktif tuh aku kayak ngechat teman-teman yang emang sering DM aku gitu. Jadi kayak ntar gue mau deaktif ya lo ke WhatsApp gue ya gini-gini, atau lo iMess ya kayak gitu-gitu dulu. Kayak gitu sih. Kalau di temen aku tuh ada banget circle yang emang DM IG, bukan yang ngechat personal gitu sih. Lebih engage di IG berarti. Iya, itu. Jadi dibanding story malah itu sih. Iya. Scrolling reels. Kalau aku ya itu udah jarang banget ngelihat story orang. Terus aku ngepost untuk salah satu dokumentasi aku aja. Dan paling aku dulu suka ada aktif, tapi sekarang enggak. Aku lebih ke logout aja sih si IG-nya. Ya. Kalau lu pernah gak? Enggak sih kalau Instagram, karena memang jarang buka dari awal. TikTok sih yang kecanduan. Kayak kalau udah scrolling tuh kayak enak banget, kayak banyak aja beritanya. Bener. Tapi jujur TikTok aku juga kayak TikTok bodong gitu loh, yang bener-bener followersnya cuma bener-bener temen deket, yang pure deket banget, kehitung jari. Terus ya udah nggak ada apa-apanya gitu kan. Jadi nyaman banget, beneran lebih enak posting di TikTok malahan rasanya. Rasa second IG. Iya, rasa second IG. Padahal TikTok first account. TikTok first account tapi kayak second IG. Dump account. Dump posting ya. Iya. Tadi yang Kalus bilang suka scrolling TikTok. Berarti habis waktunya di sana. Bisa dilihat screen time-nya paling gede TikTok sih. Karena kayak nggak kerasa gitu loh, misalkan kayak lagi ada waktu nih break gitu, istirahat 15 menit. Kayak padahal cuma baru berapa video, tapi kayak udah beres lagi gitu 15 menit. Itu juga yang aku rasain. Jadi aku tuh diuji sama apa yang aku benci. Sampai sekarang aku tidak punya akun TikTok secara pribadi ya. Dan belum ya belum ya. nggak tahu nanti. Karena ya itu ketika aku mengerjakan hal-hal yang ada di TikTok, habis waktu aku. Karena apa? Alasannya tuh untuk mencari referensi, tapi ternyata jadinya larut sampai berjam-jam. Kayak sehari bisa 8 sampai 9 jam. Itu lelah banget sih menurut aku. Setuju. Aku juga anak TikTok banget. Terus kayak mungkin ya algoritma TikTok aku sama algoritma Instagram aku tuh beda banget. Reels aku itu geopolitikal yang bikin aku kayak mumet banget gitu. Kayak pengen berbuat sesuatu untuk membantu. Next kita bahas. Iya, itu next nanti bahas ya. Pokoknya ya itu dia, kalau ngelihat Reels Instagram algoritmanya tuh gila, geopolitikal banget, politik, semuanya kayak perang gitu. Pokoknya udah stres banget pokoknya. Kayak tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan, useless gitu. Stres banget kalau lihat Reels. Pas TikTok kicau mania. Kicau. Tapi sumpah aku happy banget. Terus kayak sumpah receh banget deh, pokoknya feeds aku tuh kucing, anjing, senggol, bareng antiku berkelas cantik gitu. Pokoknya tuh kayak Hipdut, shout out Hipdut, Naikila, aku suka banget lagi. Siapa? Tensi. Oh what Jamzi. Oh what Didiu. Apa? Oh what Didiu gak sih? Yang kau curi-curi. Nggak tahu. Pokoknya kalau aku habis dari TikTok pasti ada satu lagu yang nempel terus di kepala aku sampai aku ngerasa berisik banget. Bahkan lagi sholat juga kayak teng. Lagu-lagu TikTok masuk. Jujur waktu beberapa hari lalu tuh kayak yang itu, yang Hipdut yang bareng antiku berkelas cantik yang itu aku mau sholat kayak Bismillahirrahmanirrahim, baru nawa itu barang antikku Astagfirullahaladzim, kayak gue harus istighfar dulu berkali-kali buat niat. Iya, betul. Astagfirullahaladzim gitu sih. Tapi bener, despite all of that things, kayak seru banget TikTok. Bener seru banget. Terus kayak orangnya tuh seru-seru. Apalagi kalian suka gini nggak? Kayak scrolling terus udah videonya lucu,
Gacor tuh ini sih Komennya. komen-komennya Komennya itu gong banget dan Aku bisa lama banget Iya, bacain betul. komen. Iya. dan ketawa gara-gara komen. netizennya tuh bagus-bagus banget komentarnya asli. Kalian tuh bisa benar-benar kreatif banget bikin apa ya komentar gitu kayak Nggak ngerti gue yang juga. nggak terpikir tiba-tiba Iya, kayak betul. terpikir dan ngakak. Dan nggak tahu ya, kalau kita ketemu, kita bahasnya tuh bukan videonya tapi komennya. Komentarnya, sumpah. Kayak apa sih kita pernah bahas apa ya? Kita pokoknya ngirimin reels terus udah baca belum komentarnya? Udah baca belum komentarnya? Yang- Jadi yang yang ditanyain Tangsel sih, yang Tangsel paling- iya itu itu. sumpah. Jadi aku tuh kan lagi scrolling tuh, aku lagi scrolling TikTok. Terus tau nggak video yang viral yang dia tuh ngebuka POV siang POV hari. siang hari di Tangsel terus jadi dia mau ngebuka pintu terus kayak cahaya Kayaknya gitu. terang banget. Aduh sumpah gue ngakak banget terus gue liat komennya, gue kirim ke mereka, cepet liat komennya, gue bilang gitu. Selamat jalan nggak tenang di sana. Sumpah sereceh itu, sumpah TikTok tuh sereceh itu, tapi aku ngerasa inilah sosial media yang kubutuhkan gitu. Kayaknya aku tuh kayak gitu, kayak aduh receh banget deh pokoknya. Iya. Sama ya mungkin Yang bikin happy gitu loh TikTok tuh. Iya betul. Terus mungkin kita bisa ngobrol kayak gini juga mungkin karena memiliki satu selera humor yang sama. Iya bener, satu selera humor yang sama itu adalah kerecehan ini. Iya. Terus kayaknya tingkat humor kita juga rendah ya. Rendah banget sampai apa aja ketawa guys. Iya. Apalagi yang suka asbun ya. Lu Bukan kita. bukan kita, lu. Aku pernah juga ya kayak kesel banget sama diri sendiri karena selalu melanggar prinsip yang udah ditetapkan, kayak terus main HP sampai kayak anjir apaan sih main HP terus. Sama aku HP-nya sampai dilempar karena aku ngerasa kesel banget sama diri aku sendiri yang scroll terus. Kalau aku nggak sih, sayang HP-nya mahal. Iya karena kayak ngabisin waktu banget. Iya emang. Kalau killing time bagus sih. Untuk killing time oke. Tapi killing time itu 8 jam setiap hari ya. Nah, maksudnya kalau lagi di bandara, lagi kayak boarding atau lagi nunggu apa, mungkin itu oke ya. Tapi kalau misalnya kayak lagi di rumah jadi nggak efektivitas. Iya. Aku malah sampai gagal tidur gara-gara TikTok tuh ada lagi. Kayak gitu. Jadi kayak gue mau tidur tapi scroll sampai jam 2 malam gitu kayak udah. Terus secara tidak langsung aku jadi nggak tahu ya relate atau nggak kalian. Aku jadi memiliki atau mengikuti standar-standar TikTok itu sebenarnya nggak boleh ya. Apalagi Kayak kalau gimana tuh standar TikTok? iya kayak misalnya ngelihat konten yang tentang perempuan harus kayak gini, feminim energy atau apa. Aku ngerasa kayak setuju dan aku lakukan. Tapi di sisi lain kayak nggak bisa, ini bukan lahir dari prinsip aku atau apa. Iya, Terus paham. kalau ngomong atau kalau lagi nyerita pasti bilangnya dari TikTok. Jadi ya udah bukan dari ini ya sumber-sumber terpercaya. Menurut Jadi para ahli. iya udah bukan menurut para ahli, tesnya sudah lewat dari TikTok sumbernya. Iya. Tadi aku lihat di TikTok gitu ya, Iya, pasti tadi aku lihat di di TikTok TikTok. pasti kayak gitu. Terus kata TikTok. Kata TikTok bener banget. Tapi iya sih kadang ada jadi kayak kita terinfluence ya dari si Iya, video-video tersebut gitu Betul. sih. Jadi ya tetap balik lagi harus ada digital wellness, yaitu Iya. adalah boundaries di mana kita harus memisahkan antara kenyataan sosial media sama value diri kita sendiri sih Iya, biar betul. nggak campur gitu. Sama mungkin yang dulunya aku tuh sebenarnya nggak begitu main sosial media. Aku lebih ngabisin waktunya di YouTube. Karena aku lebih suka nonton podcast-podcast yang memang durasinya panjang. Tapi sekarang aku lebih butuh, bukan lebih butuh ya, tapi sekarang aku lebih instan mungkin ya, lihat video yang cuman 1 menit, 2 menit, 3 menit paling lama, itu yang aku cari malah sekarang. Tapi sebenarnya nggak baik ya. Iya katanya kalau misalnya kita sering keseringan scroll itu tuh jadi ada suatu penelitian yang membuktikan bahwa masa waktu kita untuk fokus terhadap suatu hal itu jadi berkurang gitu. Karena jadi udah di train 15 detik kita scroll, 15 detik kita scroll. Jadi kita tuh udah kurang fokus gitu jadinya tuh sama suatu hal gitu katanya. Berarti agenda mereka cukup berhasil ya? Ya elit globalnya emang kan ini semuanya elit global guys. Tujuan Atas mereka. ya sudah
agendakan nama elit global gas. Iya, geopolitik lagi masuknya ya. Oke, paling gimana nih menurut kalian yang sebenarnya masih sama-sama ya, ternyata kita Iya. masih berusaha untuk bisa membatasi cara penggunaan kita terhadap sosial media. Kira-kira kalau misalnya nanti kalian detox lagi sosial media, kalian gimana cara kalian untuk membatasi diri kalian? Membatasi diri yaitu dengan aku deaktif Instagram ya, minimal 1 bulan itu udah minimum banget aku deaktif Instagram per tahun, itu minimum. Kadang aku kayak 1 bulan terus aktif lagi terus deaktif lagi kayak gitu, tapi 1 tahun aku pasti ada deaktifnya sih dalam 1 tahun. Berarti itu cukup efektif ya untuk kesehatan Bagi aku ya, mental. jadi benar-benar aku udah deh detox Instagram dulu, gak buka Instagram dulu kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kesadaran diri sih. Ya sih, boundaries dari diri kita sendiri ya. Betul. Sama mungkin satu lagi ya. Kan kita sering juga ya aktif di Instagram. Menurut kalian personal branding penting nggak? Mungkin untuk orang-orang tertentu atau dengan occupation tertentu seperti public figure kayak gitu, menurut aku personal branding penting, dan juga orang-orang yang memang pekerjaannya berkecimpung di dunia itu gitu. Jadi kan mereka harus nge-build persona, harus nge-build diri mereka seperti apa. Balik lagi kayak kalau yang aku dipakai pribadi dan hanya untuk keluarga dan teman-teman dekat, aku tidak sebegitu memikirkan personal branding aku seperti apa sih. Jadi aku post yang emang kayak gini aja gitu. Gitu sih kalau aku. Kalau kamu? Karena aku bukan siapa-siapa ya, jadi aku ngepost yang memang menurut aku perlu untuk didokumentasiin aja sih. Kalau kamu? Yang pengen aku post ya aku post. Iya, sama sih berarti ya. Tuh, berarti gitu. Personal brandingnya memang apa yang kita mau post aja dulu ya. Yang emang kita, jadi iya betul lagi apa yang kita mau post benar. Jadi emang bener-bener yang emang aku mau post di akun aku, bener-bener yang emang aku rasa boleh orang lihat gitu sih. Karena mungkin kita belum nggak tahu ya akan kesana atau enggak. Mungkin karena kita tidak bekerja di sosial media, jadi kita masih ngepost apa yang kita mau. Itu dia occupation. Lagi ya aku juga masih ngerasa bebas sih kalau ngomentarin hal-hal yang agak-agak sensitif gitu kan. Aku jadi masih belum ada tuntutan untuk terlalu membatasi diri aku untuk berkomentar gitu sih. Wow, cukup luas ya jadinya ya. Dari digital wellness ke banyak hal sekali. Sebenarnya hanya satu platform ya. Dan mungkin hanya satu perilaku yang kita posting, tapi impactnya mungkin cukup berat ya kalau secara mental. Padahal kita bukan siapa-siapa ya. Iya, siapa tapi kita terbunuh, terganggu dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Iya, bener banget. Jadi yang dibersihin tuh pikiran kita apa sosial medianya? Sebenarnya pikiran kita sih. Jadi kita kayaknya harus ke Bali terus harus melukat. Jatuh. Ya sih. Oh ya, sebenarnya tuh kan aku tuh tahu dari TikTok ya. Jadi sebenarnya yang paling minimal dan yang paling cepat dan yang paling murah katanya yang bisa bikin kita tenang itu hanya bertarik nafas. Itu hanya tarik nafas dan minum air putih. Iya sih, emang kalau misalnya kita mau melakukan hal atau enggak kita mau ragu nih, katanya tarik nafas dulu 3 detik katanya gitu. Iya. Atau enggak kita marah mau meluap, tarik nafas dulu 3 detik gitu. Kalau misalnya reda berarti udah gitu. It doesn't matter gitu. Katanya gitu. Iya, betul. Berarti nanti kalau aku mau post Instagram kayak aku tarik nafas dulu. Iya, kalau ada minum langsung minum. Nggak apa-apa post aja. Ini bukan flexing. Post gitu. Betul. Oke, untuk bahasannya segitu aja dari kita. Semoga celotehan kita itu bermanfaat buat kalian. Yang baik-baiknya diambil ya, nggak setujunya dibuang aja guys. Nggak usah diambil pusing.
mungkin ya itu kita harus lebih melakukan aktivitas yang offline aja lah, yang secara langsung. Itulah. Ada tambahan guys, kalau ada tambahan dan pemikiran-pemikiran kalian yang dianggap kalian bisa adding value di pembicaraan ini, please let us know, do comment below. Yuhu. Oke, segitu aja celotehan hari ini. Ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye. Bye.